Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horror story. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita urusin part 1 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke. Cerita kali ini saya dapatkan dari Dukun Milenial ya. Dapat sebuah cerita yang sangat apik dan detail, penuh suasana horor yang ditulis oleh penulis horor yang ulung tentunya. Langsung saja ke alur ceritanya. Catatan suami Juni. Juni namanya, anak perempuan periang yang dipilih Tuhan untuk menjadi istriku. Namun nyatanya Tuhan lebih sayang kepadanya hingga harus kurelakan ia meninggalkanku untuk berada di sisinya. Mari kuceritakan luka busuk yang ada di keluarga kami. Keluarganya dahulu yang menjadi sumber derita bagi Juni kecil. Srek, 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 suara gesekan dari seikat sapu lidi yang beradu dengan paving halaman sebuah rumah terdengar nyaring hingga ke seberang jalan. Buk, 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 derap langkah beberapa anak di sana pun menambah kebisingan di sore itu. Aduh ibu, Juni jatuh bu, teriak seorang anak perempuan yang tampak menahan isak tangis dan ngilu pada luka di lututnya. Sang ibu menoleh ke arah Juni. Entah mengapa ia tersentak kaget. Matanya membelalak lebar seakan tengah melihat hantu di siang bolong. Rupanya nampak sepotong tangan tengah memegangi pergelangan kaki Juni. Ya, tangan seorang anak kecil yang membiru dan putus hanya sampai siku. Dalam sekejap, bayangan itu hilang dari pandangan. Bulik nggak apa-apa? Tanya Febri, sahabat Juni. Jun, jadi anak perempuan kok nggak bisa diem? Jam segini temannya malah diajak lari-larian, ucap perempuan yang dipanggil ibu oleh si Juni. Ibu Juni nampak berusaha terlihat baik-baik saja. Cepat berdiri Jun, aku pulang ya, ujar Mei, tetangga Juni yang juga seumuran dengannya. Aku juga lah, ayam-ayamku belum aku kandangin, sahut Febri yang menyusul pamit pada Juni. Rumah mereka berdekatan, masih berada dalam satu gang dan kebetulan mereka semua seumuran serba sekolah di tempat yang sama. Tante, saya pulang dulu ya, pamit mereka sambil berjalan menuju rumah masing-masing. Ibu Juni hanya mengangguk tak menjawab. Azan maghrib telah berkumandang. Di rumah Juni hanya ada ia dan sang ibu. Kebetulan malam itu sampai 2 hari ke depan ayahnya tidak ada di rumah karena harus berada di proyek. Ayah Juni adalah seorang mandor bangunan dan ibunya hanya ibu rumah tangga biasa. Kini Juni berusia 9 tahun. Pemikirannya mulai berkembang dan ia seiring mempertanyakan banyak hal. Bu, bapak umur berapa? Tanya Juni tiba-tiba. Ibunya mengerutkan dahi mendengar pertanyaan Juni. 59. Ngapain tanya-tanya umur? Ibunya justru berbalik tanya. Lah, ibu berapa? Kok kelihatan masih muda? Tanya Juni kembali. Memang jarak usia antara bapak dan ibu Juni terlihat sangat jauh. Ibu Juni baru berumur sekitar 32 tahunan saat itu. Ia menjawab, ia hanya melanjutkan kegiatan dengan membisu. Juni yang merasa kesal karena menunggu lama namun tak kunjung mendapat jawaban, akhirnya pun berhenti bertanya dan beranjak pergi ke kamarnya. Di kamar, Juni merebahkan dirinya di atas ranjang empuk miliknya. Malam ini ia sedang malas belajar. Kit, kit, krit. Jejit lantai kayu membuyarkan lampunan Juni. Ia segera duduk dan memeriksa bawah. Apaan ya tadi? Tanya Juni pada dirinya sendiri. Kepalanya celingukan ke kanan ke kiri mencari asal suara tadi. Ia melangkahkan kakinya
menuruni ranjang. Kret, kret, kret. Sementara suara itu masih terdengar jelas, kini ia menemukan sumber bunyi itu. Salah satu papan kayu yang menjadi lantai di kamarnya berdecit tiada henti serta menimbulkan getaran-getaran kecil, seakan ada sesuatu yang mendorongnya dari bawah. Tok tok tok. Tanpa rasa takut, Juni mengetuk papan itu. Kriet. Suara decit kayu itu terdengar lagi dari papan di sebelahnya, dan lagi-lagi Juni mengetuknya. Hal itu terjadi pada hampir seluruh papan di dalam kamarnya. Bukannya curiga, Juni justru merasa seakan mendapat teman baru. Ia tersenyum sambil berlari-larian memburu papan yang bergiliran berdecit itu. Pagi harinya Juni menceritakan kejadian semalam pada sang ibu. Namun lagi-lagi ibunya hanya diam dan menelan ludah dalam kamar. Sepulang sekolah, Juni mencari keberadaan ibunya. Namun ternyata ibu Juni sedang tidak ada di rumah. Ah, mungkin lagi pergi arisan, gumam Juni. Anak yang tengah merasa lapar itu segera menuju meja makan dan membuka tudung saji di atasnya. Tak perlu waktu lama lagi, ia mengisi penuh piring di tangannya. Ia dengan lahap makan sendirian di rumah itu, hingga pada beberapa suap terakhir giginya merasa seperti tengah menggigit sesuatu. Ia memutahkan yang sedang ia kunyah. Dalam mulutnya itu nampak potongan sebuah jari bayi yang berada di sekitar nasi muntahannya. Juni yang masih merasa penasaran pun meraih benda itu untuk memastikan. Ia menjerit ketakutan lalu pingsan seketika. Sudut pandang Juni. Jun, bangun nak, bangun. Samar-samarku dengar suara seseorang. Suara itu terdengar berusaha membangunkanku. Kini telapak tangan dan kakiku pun mulai merasakan gosokan-gosokan lembut yang mengenai permukaan kulitku. Berat. Badanku terasa berat sekali, bahkan mataku sangatlah susah untuk dibuka. Puk, puk, puk. Tepukan ringan mendarat di pipi kecilku hingga akhirnya aku mulai tersadar. Mataku menangkap beberapa orang berada di sekelilingku. Mereka semua adalah tetanggaku. Para orang tua, anak-anak remaja mereka tak luput pula kedua temanku, Mei dan Febri, yang terlihat menangis sesegukan melihatku terbaring. Alhamdulillah, Pak, Bu, anaknya bangun, ucap Ibu Mei yang duduk di sebelah kiriku. Ibunya sudah datang belum? Tanya salah seorang warga. Belum tuh, kemana sih sebenarnya? Kesal warga lain. Dalam keadaan setengah sadar, aku mencoba mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Saat ingatanku mulai pulih, seketika perutku merasa mual dan kumutahkan seluruh isinya. Ibu Mei yang terkejut segera memegangi tubuhku dan memijat-mijat tengkukku. Loh Pak, gimana ini? Anaknya makin pucat gini. Buru Ibu Mei yang makin khawatir pada kondisiku. Akhirnya aku pun dibawa ke puskesmas oleh warga. Kulihat di luar matahari mulai tenggelam. Jadi beberapa lama aku tak sadarkan diri. Dokter di sana hanya mengatakan bahwa aku kelelahan. Jadi mereka segera membawaku pulang. Sesampainya di rumah, ternyata ibuku tak kunjung pulang. Ibu Mei pun membawaku untuk menginap di rumahnya. Dia mengurusiku seperti anak perempuannya sendiri. Entah apa yang dilakukan ibu di luar sana, mengapa ia tak pulang? Ibu pergi kemana, Bu? Malam ini terasa sangat panjang untuk kulalui. Kulihat Mei telah tertidur pulas di sebelahku. Nampaknya ia kelelahan menangisiku sedari siang tadi. Keheningan malam ini terasa berbeda. Udara dingin menusuk tulang rasakan begitu hebatnya. Untunglah Ibu Mei memberiku selimut tebal yang kiranya cukup membalut tubuhku yang tak seberapa besar ini.
Perlahan mataku mulai terpejam. Mimpi. Apakah saat ini aku benar-benar sudah terlelap? Hihihihi. Suara tawa mengagetkanku. Siapa? Siapa yang sedang bermain tengah malam begini? Suara itu, suara balita yang terdengar sedang asik tertawa riang. Saat mulai terhanyut dalam mimpi, samar mulai kulihat seorang anak laki-laki cacat tengah bermain di hadapanku. Ya, anak yang bahkan terlihat baru berusia beberapa tahun tidak bisa berjalan normal karena cacat fisik bawaan. Tangannya kecil sebelah dengan jari-jari yang bengkok tak beraturan. Wajahnya terlihat normal, ia tampan dan terlihat familiar bagiku. Kakinya panjang sebelah dengan satu kaki yang putus, sungguh mengenaskan. Entah mengapa melihatnya hatiku terasa amat sakit. Walaupun nyatanya ia terlihat sedang asik bermain sendirian. Panggilku sembari lebih mendekat padanya. Ia hanya menengok ke arahku, menatap wajahku, lalu tertawa kembali. Ahihihi. Mengesot, ia berjalan dengan mengesot, mendorong tubuhnya dengan satu kakinya yang normal dan menompang badannya dengan satu tangannya, seakan mengisyaratkan padaku untuk mengikutinya. Aku pun melangkah keluar dari kamar Mei bersamanya. Kulihat di luar rumah cahaya termaram menyinari. Bukankah ini sudah malam? Apakah ini masih sore? Atau jangan-jangan ini sudah pagi? Entahlah. Dia masih saja mengesot. Bahkan saat kami melewati jalan aspal dengan banyak kerikil kecil bertebaran, aku tak tega melihatnya. Ku angkat badan itu dengan setengah jijik. Meskipun jijik, namun naluriku ingin membantunya. Hihihihi. Nono, katanya sambil menuju ke arah rumahku. Mau ngapain ke rumahku? Tanyaku padanya. Kini ia berada di pinggang kecilku. Kurasakan badannya sama sekali tidak berat. Ternyata setelah ku perhatikan, badan itu teramat kurus, banyak bekas luka pada punggungnya. Aku pun melangkah masuk ke halaman rumah. Gelap. Kenapa rumahku terlihat sangat gelap? Oh iya, ibu sedang tidak ada di rumah. Mungkin para tetangga lupa tidak menyalakan lampu di rumahku. Aku melangkah masuk, namun setiba getaran hebat terasa pada tubuhku, seakan menolak masuk. Seketika rasa takut teramat besar menyelimutiku. Tubuhku mematung, kini dadaku benar-benar sesak. Sama sekali tidak bisa kugerakkan sesuai kemampuanku. Bocah yang tadi berada di gondonganku mendadak lenyap. Kini tinggal aku sendiri di rumahku itu. Hoe, hoe, tangisan bayi. Rumah ini kini sangat bising dipenuhi oleh tangisan bayi. Entah suara berapa saja anak hingga mampu membuat telingaku berdenyut pening mendengar suara tangisan yang sangat ramai itu. Aku mulai menangis. Yang bisa kulakukan sekarang hanyalah menangis. Aku ingin berontak, badanku meronta-ronta ingin bergerak bebas. Namun lagi-lagi aku tak bisa berkutik sedikit pun. Tangisanku mulai memuncak sejadi-jadinya hingga Juni, Juni, tolong, tolong. Terdengar suara teriakan membangunkanku serta goncangan pada tubuhku. Apa ini? Tubuhku lemas saat itu juga. Kesadaranku mulai menurun dan pandanganku gelap. Aku membuka mata, kulihat lagi pemandangan yang mirip seperti siang tadi. Mataku silau, terasa nyeri terkena cahaya lampu di atasku. Apakah aku barusan bangun? Bukannya tadi aku sedang berada di rumahku sendiri. Banyak sekali orang yang berkumpul di sekelilingku. Para ibu-ibu menangis terseduh memandangiku dan beberapa orang lain mengaji di luar kamar Mei. Haha, ternyata aku hanya bermimpi. Esok hari Mei menceritakan padaku bahwa semalam badanku mengejang tak karuan. Aku mengerang dengan sangat keras seperti seseorang yang tengah kesurupan. Benarkah demikian? Jika memang iya,
Apa alasan mereka mengganggu hidupku? Apa salahku? Pagi ini ibu belum juga nampak pulang. Mau tak mau aku harus tinggal lebih lama di rumah Mei. Jun, Mei, sini nak, sarapan dulu, panggil bapak Mei pada kami berdua. Kami yang tengah berada di halaman depan pun masuk rumah untuk sarapan. Hari ini aku dilarang ibu dan bapak Mei untuk bersekolah. Jadi saat Mei sekolah, aku hanya seorang diri di sini. Bapak Mei adalah seorang perhutani dan ibunya adalah seorang guru. Jadi tiada seorang pun di rumah saat siang hari. Waktuku kuhabiskan untuk istirahat dan membereskan pekerjaan di rumah Mei. Meskipun tiada yang menyuruhku dan pasti mereka akan melarangku jika tahu aku melakukan, tapi aku sangat ingin berusaha tidak merepotkan mereka. Terasa terik matahari sudah mulai menyengat, tanda bahwa siang hari telah datang. Jun, aku tadi lihat ibumu, teriak Mei yang berlari terengah-engah menghampiriku. Kapan, Mei? Di mana? Tanyaku antusias. Tadi ibumu naik becak, Jun, lewat sekolahan kita. Jelas Mei yang terlihat masih kelelahan akibat berlari. Aku hanya diam, tak tahu apa yang harus kuucapkan saat itu. Kepalaku terasa kosong. Apakah orang tuaku tak lagi memperdulikanku? Aku sangka perasaan menyakitkan muncul dalam dadaku. Sesak terasa begitu sesak hingga nafas hampir tak mampu ku lakukan. Ku tahan air mataku semampuku, ku tahan rasa ingin menangis ini. Sore kala aku dan Mei menunggu orang tua Mei pulang kerja, setiba sedan putih melewati jalanan depan rumah Mei. Pak, gumamku, bapakku pulang, Mei, ujarku pada Mei yang segera menarikku berdiri. Ayo buruan, ayo ke rumahku, buru Mei yang sangat antusias. Kami berdua pun segera berlari menuju rumahku. Terlihat bapak baru saja turun dari mobilnya. Ia celingukan menatap rumah yang sepi itu. Pak, panggilku yang segera memeluknya. Ia terlihat senang melihatku dan kemudian menggendongku. Mei mendekat ke arah kami dan memberi salam pada bapakku. Adik, kok jam segini masih main aja? Ini juga kenapa rumahnya tumben gak disapu sama ibu? Tanya bapakku yang belum tahu apa-apa. Perasaan kecamuk kurasakan lagi, namun kini tangisanku pecah. Bapak semalam bingung melihatmu menangis. Di, Septi tidak ada, Pak D. Sudah 2 hari ini Bude gak pulang, ucap Mei tiba-tiba yang mengejutkan bapakku. Ya, nama ibuku adalah Septiani dan Mei memanggil orang tuaku dengan sebutan D. Tentu saja karena usia bapakku jauh lebih tua daripada orang tuanya. Teng 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 teng. Suara motor milik ayah Mei pun terdengar nyaring hingga ke rumahku. Tandanya orang tua Mei telah pulang. Bapakku segera berjalan menuju rumah Mei dan meraih tangan Mei, menggandengnya dengan tangan kanan dan aku masih berada pada gendongan tangan kirinya. Ya, meskipun sudah berumur, namun bapakku masih terlihat gagah dan awet muda. Tenaganya pun masih sangat kuat. Sesampainya di rumah Mei, ia menurunkanku dari gendongannya dan berjalan menghampiri orang tua Mei. Mereka menyambut tangan bapakku dengan perasaan bersyukur. Juni, Mei masuk kamar dulu ya, nak main di kamar, perintah ayah Mei pada kami berdua. Kami pun menurut. Bapakku dan ayah Mei terlihat duduk di teras sedang berbincang serius, sedangkan ibu Mei pergi ke dapur untuk membuatkan minum dan camilan. Selang beberapa waktu terlihat Bapak Febri datang kemari. Entah apa yang mereka bicarakan hingga berjam-jam. Akhirnya Bapak masuk ke kamar Mei. Ia berpamitan padaku dan berjanji beberapa hari ke depan akan menjemputku kembali. Yang nurut ya nak, nggak boleh nakal, pesannya padaku. Kelihatan mereka sepakat untuk menitipkanku di sini. Bapakku pun kembali ke rumahku, lalu kembali lagi ke rumah Mei dengan membawa banyak baju serta barang-barangku.
Ia hanya mengelus rambutku lalu pamit pada orang tua Mei dan bapak Febri. Lagi-lagi terlihat mobil bapakku melewati jalanan depan rumah Mei ini. Entah kenapa ia akan pergi lagi. Beberapa hari pun berlalu, aku mulai terbiasa tinggal di rumah Mei. Aku pun sudah bersekolah seperti biasa. Seperti hari, Febri memboncengku dengan sepedanya, sedangkan Mei mengayuh sepedanya sendiri. "Feb, nggak capek apa tiap hari boncengin aku terus?" tanyaku padanya. "Enggak, makanya cepet besar biar nanti gantian kamu boncengin," jawab Febri sambil tersenyum. Kemanapun aku pergi, kedua temanku itu selalu menjagaku. Kami selalu bertiga bersama-sama, entah itu di rumah atau di sekolah, kami selalu bertiga. Aku kembali, namun kali ini dia bersama seseorang. "Ibu," panggilku antusias. Namun ternyata tak seperti dugaanku. Perempuan itu bukan ibu. Ia tersenyum padaku dan memperkenalkan diri. "Assalamualaikum, Dek. Pasti kamu ya yang namanya Juni?" tanyanya. Aku hanya mengangguk tanpa berkedip. Ia tersenyum dan mengelus rambutku. "Mbak namanya Desi. Mulai sekarang Mbak yang bakal jagain kamu," terangnya padaku. Ternyata ayah membawa seorang pengasuh untukku. Ia ngobrol untuk beberapa saat dengan tuan rumah lalu mengajakku untuk berpamitan. "Jadi, apakah sekarang adalah waktunya aku berpisah dengan kawan-kawan?" Mei menangis mendahuluiku. Ia menarik tanganku dan menyeretku ke rumah Febri. Febri yang tengah bermain kelereng segera menghampiri kami. Ia pun ikut menangis kesegukan. Melihat Mei menangis, walaupun belum tahu alasan Mei menangis, tangisanku pecah. Kami bertiga menangis hingga ibu Mei menyusul kemari. Ia mengatakan bahwa bapakku akan segera mengajakku berangkat, jadi kami harus kembali ke sana. Akhirnya kami bertiga pun berpisah. Di dalam mobil aku tak tahu hendak dibawa kemanakah aku. Pikiranku bercampur aduk. Mbak Desi mencoba menenangkanku. Ia mengusap-usap punggungku sambil mengatakan bahwa semua baik-baik saja. Kini tibalah kami di satu rumah yang asing bagiku. Rumah siapa ini? Kami turun dari mobil dan bapak menggandengku masuk. Prak! Suara benda yang pecah menghantam dinding mengejutkanku. "Berani-beraninya kamu, Mas, ngajak anak perempuan jalang itu kemari," teriak seorang perempuan parubaya dari dalam rumah. "Anak perempuan jalang? Apa maksudnya itu?" "Des, ajak Juni ke kamarnya," perintah bapak yang segera diiyakan oleh Mbak Desi. "Pak," jawabnya. Setibanya di kamar, suara pertengkaran bapakku dan perempuan itu masih terdengar jelas dan sangat keras hingga ke kamarku. Aku yang ketakutan hanya meringkuk di dalam dekapan Mbak Desi. Banyak hal yang ku dengar dari pertengkaran mereka. Meskipun aku berusia 9 tahun, kini aku mulai memahami semua. Ternyata perempuan itu adalah istri pertama bapak, sedang ibu, ia hanya istri simpanan bapak. Aku tahu pasti kehadiranku sangat tidak diinginkan oleh keluarga mereka. Kini aku pun tahu alasan bapak jarang pulang ke rumah. Ibu, bukan karena ia sedang berada di proyek bangunan seperti yang ku tahu selama ini, melainkan ia harus berada di sini, di rumah istri pertamanya yang lebih berhak atas dirinya. Bapak bukan pula seorang mandor bangunan. Nyatanya ia adalah seorang pengusaha kaya raya di daerah kami. Mentari telah terbit, cahayanya terlihat menembus tirai jendela kamar yang masih terasa asing bagiku ini. Mbak Desi telah tiada di sebelahku. Aku pun beranjak menuju kamar mandi. Di kaca aku lihat mataku membengkak karena menangis semalaman. Aku membasuh mukaku dengan air lalu berjalan keluar kamar untuk mencari bapak. Namun di tengah perjalanan aku bertemu seorang perempuan muda. Mungkin ia baru berusia 20 tahunan. Ia tersenyum padaku dan menghampiriku. "Juni toh?" tanyanya. Aku mengangguk ketakutan. Aku takut akan ada seorang yang mengamuk seperti semalam
seketika melihatku. Novi, jangan takut ya dek, aku kakak perempuanmu, jelasnya. Kakak perempuanku, kamu lapar ya pasti, ayo sarapan dulu, ujarnya padaku. Aku pun duduk dengannya di meja makan yang berada di dapur. Di atasnya sudah tertata rapi, banyak makanan, namun kemana semua orang? Ia mengambil satu piring dan mengisinya dengan berbagai lauk dan nasi. Ia menaruhnya di hadapanku. Makanlah, perintahnya. Aku pun segera memakannya sampai habis. Lalu ia pun mengajakku berkeliling. Sampailah kami di taman belakang rumah. Kulihat bapak ada di sana. Ia tengah membaca koran dan meminum kopi dari cangkir di sampingnya. Bapak, ia nampak menengok ke arahku. Senyum cerah mengambang di sudut bibirnya. Aku pun berlari mendekat. Pak, Juni pengen pulang, keluhku pada bapak yang memeluk hangat. Ia mengendurkan rangkulannya seraya menatapku dan berkata, ini kan ya rumahmu Juni, ada bapak, ada Mbak Novi, jawabnya. Tapi Juni kangen ibu pak, tegasku pada bapak yang seperti menghalangiku untuk bertemu ibu. Bapak mau berangkat kerja dulu ya nak, ujarnya tanpa sepatah kata pun menjawab keluhanku. Aku berlari ke arah kamarku dan menangis di sana. Aku kangen ibu, Juni kangen ibu. Beberapa bulan kulalui di sini dengan sangat berhati-hati. Sekolahku dipindahkan kemari. Hari-hariku terasa menguras emosi. Ibu tiriku masih saja memperlakukanku seperti bukan anak manusia. Ia selalu mengumpat dan memaki tiap kali aku melakukan kesalahan. Pun acap kali memukulku bila bapak dan Mbak Novi sedang berada di rumah. Hanya Mbak Desi lah yang satu-satunya tempatku bersandar. Ia pun sering menangisiku nasibku, namun bagaimanapun ia tak dapat melawan nyonya rumah ini. Hingga suatu pagi datang beberapa anggota polisi ke rumah kami. Mereka mengabarkan sesuatu pada bapak. Entah apa yang mereka katakan hingga membuat bapak terkejut seketika. Badannya terlihat lemas hingga kakinya tak mampu lagi menumpang beban di atasnya. Bapak ambruk dan sesak nafas untuk beberapa saat sampai semua orang di rumah merasa panik. Bapak diangkat beberapa orang rumah dan direbahkan ke sofa. Juni, nak, panggil bapak lirih. Iya pak, ini Juni pak, sautku yang mulai menangis melihat bapak. Ia pun mencoba untuk duduk dan ikut menangis menatapku. Ibumu meninggal nduk, ucapnya dengan berat hati. Kini giliranku yang harus merasakan kejutan rasa sakit. Dadaku seperti tersengat oleh listrik secara spontan. Aku masih tidak bisa mempercayainya, namun hanya dengan mendengar kata itu, perasaanku bagai kaca yang telah remuk hancur berkeping-keping. Di sisi lain, ibu tiriku justru tertawa terbahak-bahak, merasakan puas yang teramat sangat mengetahui hal ini. Ia kini merasa bahagia karena perempuan yang merebut suaminya telah pergi dan tak akan kembali. Ho, udah mati ya? Ya baguslah. Jalang, ngapain hidup lama-lama? Kalau perlu kamu sekali ikut nyusul ibumu nak, ucapnya dengan semangat sembari mengelus rambut kepalaku. Baru kali ini aku merasakan sentuhan halus ibu tiriku, sentuhan dengan rasa puas mendendam. Kami semua pun segera pergi menuju tempat jenazah ibuku berada. Terlihat banyak sekali warga dari seluruh penjuru desa mengerumuni rumah ibu. Gang yang sempit ini terisi oleh banyak manusia yang berebut melihat pemandangan tidak wajar di sana. Keluarga kami berjalan ke arah rumah. Telah terpasang garis polisi yang membentang panjang mengelilingi pagar dan halaman sekeliling rumah. Bapak menggendongku. Aku terus saja menangis tanpa henti. Kami langsung diizinkan masuk oleh para petugas. Kulihat di dalam rumah jenazah ibuku tergantung tinggi dengan tali menjerat lehernya. Tali yang diikat kencang pada kerangka atap rumah ini. Rumah yang menjadi tempat semua kenanganku bersama ibu berada. Bapak, ibu, pak. Ibu, jangan tinggalkan Juni, bu.
Juni janji, Juni nggak bakal nakal lagi bu. Tolongin ibu. Joni om, tolongin. Kasihan ibu di atas sana. Jeritku teriak pada ibu dan semua orang yang ada di sana. Aku merasa emosi tak karuan mengapa hanya melihat dan tak segera membantu ibu turun. Ibu pasti bisa dihidupkan. Ibu pasti bisa diselamatkan. Kembali pikiranku kala itu. Tubuh kecilku meronta menendang-nendang bapak. Ia hanya menangis dan sekuat tenaga mencoba menahan gerakku. Aku memukul-mukuli badannya dan semakin berontak. Kulihat para petugas dibantu dengan beberapa warga mencoba menurunkan tubuh ibu bersama-sama. Mbak Desi masuk dan meraihku dari bapak. Ia menggendongku menuju ke rumah dan pemandangan terakhir yang kulihat justru adalah kenangan terburukku akan sosok ibu. Matanya melotot lebar dan mengarah ke atas seakan hampir copot dan lidahnya menjulur panjang hingga melebihi dagunya sendiri. Sungguh tak pernah kubayangkan nasib seperti ini akan terjadi dalam hidupku. Proses pembersihan berlangsung sampai malam dan mau tak mau kami melangsungkan tazkiyah di rumah ini. Omah bekas kendat, kata warga. Jam terus berdetik dan menunjukkan pukul 7 malam. Aku masih sangat terpukul dan tak sanggup lagi melihat jenazah ibu. Di kamarku sendiri, aku ditemani oleh Mbak Desi yang berusaha membujukku untuk makan. Jun, kamu kalau nggak maem nanti sakit, ucapnya yang duduk di sampingku dengan mata iba. Juni pengen ibu, tegasku. Akhirnya ia menyerah dan memilih diam membiarkanku. Ceklek, kret. Suara pintu kamarku dibuka. Kulempar pandangan ke arahnya. Ibu Mei berjalan kemari dan mengajakku untuk tidur di rumahnya bersama Mei. Ia nampak berbicara dengan berusaha mempertahankan nadanya yang mulai gemetar karena tangis. Juni, tidur di rumah tante ya sama Mei, ajaknya membujuk. Gak mau, Juni pengen ibu, tolakku tanpa basa-basi. Akhirnya ibu Mei keluar, ia tak mau memaksaku. Sinan dimulai, ku dengar suara jelas menyebar ke segala arah. Aku mengintip sejenak untuk melihat keadaan luar. Tampak puluhan orang sedang mengaji di sana. Mbak Novi pun terlihat duduk di antara mereka. Ia mengaji bersama, sedangkan bapak entah di mana gerangan. Tiba-tiba, hihihihi, tawa seorang bocah. Siapa yang justru tertawa pada saat seperti ini? Aku membalikkan badan. Mbak Desi tak bergeser sedikit pun dari posisinya. Sedari awal tidur tadi ia terlihat pulas. Hihihi, terdengar lagi, kini lebih jelas. Aku memutari ranjang mencari ke semua tempat di kamar ini. Tak kutemukan siapapun di sana hingga bau busuk mulai menusuk ke hidungku. Apa sih baunya kok sampai kayak gini? Gumamku sendiri. Aku mencari dari mana bau itu berasal. Namun bau-bau itu tercium dari segala arah. Baunya benar-benar menyebar, memenuhi seisi kamar. Tampak bercak merah, aliran darah berasal dari bawah ranjangku. Karena merasa sangat penasaran tanpa pikir panjang, aku pun berjalan ke arah meja dan mengambil senter di atasnya. Lalu langkahku kuarahkan ke ranjang itu. Aku menunduk sampai dadaku menyentuh lantai. Ku nyalakan senter yang dalam genggamanku dan kuarahkan ke arah sana. Bau, sangat-sangat bau. Apa ini? Mataku mulai terfokus pada banyak gumpalan-gumpalan yang terlihat seperti daging berjajaran memenuhi bawah ranjangku itu. Daging berlumuran darah yang dimulai membusuk. Darahnya sangat banyak hingga mampu mengalir membasahi lantai. Kamarku berlantaikan kayu. Rumah ini adalah rumah lama yang turun-temurun diwariskan oleh leluhur ibu, kata ibu. Aku yang benar-benar terkejut seketika beringsut mundur, menarik tubuhku ke belakang dengan cepat hingga tak sengaja punggungku menabrak lemari bajuku. Lemari kayu besar setinggi 2 meter dengan 4 pintu yang terlihat sangat gagah meskipun sudah tua. Juni, hehehe,
Belum kelar jantungku beristirahat, kini kembali dikejutkan oleh suara yang tertangkap pendengaranku. Aku bersimpuh ketakutan di depan lemari itu. Badanku berkeringat dingin. Aku memberanikan diri untuk mendongak ke atas di mana suara itu berasal. Ketika kepalaku telah mendongak sempurna, kulihat bayangan seorang. Dia bukanlah dia, anak yang waktu itu muncul dalam mimpiku, anak yang penuh cacat. Dia menyeringai menatapku dari atas lemari. Matanya terlihat hitam gelap dan senyumannya sungguh membuatku gemetar hebat. Badanku mengejang hingga menimbulkan bunyi gemerletak pada lantai kayu di bawahku ini. Kepalaku tak dapat kugerakkan sesuka hati. Mataku tak dapat kupejamkan, bahwa untuk menelan ludahku sendiri pun tak mampu. Aku seperti dibuat mematung. Anak itu terlihat bergerak dari tempatnya. Ia menarik kepalanya dan melompat dari atas sana ke pangkuanku secara tiba-tiba hingga akhirnya aku bisa berteriak. Teriakku sangat kencang tanpa sengaja. Sebelum badanku melemas, tiba-tiba pandanganku menjadi gelap. Esok hari karena bapak menolak otopsi, maka jasad ibu dikebumikan malam itu juga. Malam di mana aku tidak sadarkan diri dan membuat heboh seisi kampung. Mereka mulai bergunjing menatapku iba, namun penuh ketakutan. Bapak tak mau berlama-lama berada di sini. Ia takut kondisiku akan bertambah buruk. Kami segera kembali ke rumah bapak dan perlahan aku mulai berdamai dengan semua itu. Memang kita tak dapat melupakan kenang-kenangan mengerikan yang telah terjadi, dan butuh waktu yang sangat lama untukku bisa menerima semuanya. Aku pun mulai terbiasa dengan sikap ibu tiriku. Hanya bapak yang kupunya. Mau tak mau aku harus berlapang hati dan segala siksaan yang akan ku terima ke depannya. Kini aku telah berusia 20 tahun, usia yang cukup untukku mulai hidup sendiri. Plak! Tamparan keras mendarat di pipiku. Gak usah sok kecantikan, mukamu tuh gak seberapa, ujar seorang seniorku di kampus. Aku hanya diam, mencoba menenangkan amarahku. Bukannya aku tak bisa melawan, aku bahkan sanggup membalasnya. Namun aku sedang malas meladeni orang yang seperti mereka. Tangannya menjambak rambut panjangku. Wajahnya hanya berjarak berapa senti dariku. Diapain anak ini enaknya? Ujar kepada beberapa teman yang berdiri mengelilingi kami, melihatku disiksa oleh seorang temannya. Terlihat satu orang datang membawa air 1 ember penuh dan langsung menyiramnya ke tubuhku dengan tiba-tiba. Aku masih saja diam. Bagiku, ini semua belum ada apa-apanya dengan 11 tahun yang telah kulalui bersama ibu tiriku. Oke ya, itu tadi cerita dari Rusin ya. Sebelum ceritaku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke, ditunggu part selanjutnya. Dah.